semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Tuhan baik. Tadi Indra sudah melakukan absensi pertama kali ketika kalian masuk. Hari ini siswanya lengkap. Ya. Selanjutnya, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Sudah siap? Angkat bolpenmu dan buku catatanmu. Indra pengen tahu. Semua hebat. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin di dalam doa. Baik, Bu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur atas segala berkat-Mu, mulai dari serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih, Asri. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon semuanya bisa disiapkan. Ya, sekarang Indra akan menampilkan gambar, gitu ya. Nah, kamu ke sawah. Ada rumput, padi, belalang, katak, ular, bebek, burung, dan hama, Bu. Wah, cepat sekali gitu ya wajahnya. Ya, di sana kamu bisa menjumpai itu tadi ada padi, rumput, bebek gitu ya. Bisa terlihat di sana. Di sawah gitu ya. Apakah di sawah tersebut hanya ada makhluk hidup? Tidak, Bu. Di sana juga ada yang tidak hidup. Nah, kalau ada benda tak hidup, coba sebutkan apa benda tak hidup di sana? Contohnya itu seperti air, cahaya matahari. Ya, benar. Itu semua dapat kita jumpai pada sawah ini. Yang kita ke sana coba sebutkan apa saja yang dapat kamu jumpai di sungai. Ikan, lumut, fitoplankton, zooplankton, sinar matahari, air, suhu. Nah, lengkap gitu ya. Tadi Eli sudah bisa menyebutkan ada komponen yang terdiri dari makhluk hidup dan ada yang komponen yang makhluk tak hidup. Nah, serangan tongket diperkirakan tak berlangsung lama, ya. Tomcat masih bertengger di berbagai sudut rusun Triharjo, Kulon Progo, Yogyakarta. Mulai warga pun resah karena cairan racunnya berdampak kulit gatal-gatal hingga melepuh. Belum saya obatin. Rasanya gimana? Panas. Selain panas, gatal kadang aja. Selasa pagi, Dinas Pertanian kembali sambangi rusun untuk sosialisasikan cara alami mengusir tomcat. Di antaranya dengan menggunakan daun mimba dan laos atau lengkuas. Tapi jangan dengan menggunakan pestisida kimia karena itu membahayakan. Mungkin dengan daun mimba itu bisa. Tapi sebaiknya kalau mau itu dikumpulkan nggak masalah. Kita lihat bahwa tomcat di sini itu menyerang ke pemukiman penduduk gitu ya, dan kita lihat tadi dampak yang dihasilkan terhadap manusia menjadi korban gitu. Nah, di sini tomcat ini harusnya dia adanya di sawah gitu ya. Kenapa kok dia bisa berpindah tempat menjadi pemukiman penduduk dan akhirnya racunnya tersebut menyebabkan kulit melepuh. Itu kita pada hari ini kita mau belajar tentang ekosistem. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah tujuan kita belajar hari ini yang pertama adalah setelah mengamati gambar tentang ekosistem siswa dapat menyebutkan komponen ekosistem yang ada di sawah. Ya, yang kedua tujuannya setelah membaca bahan ajar, siswa dapat menjelaskan hubungan antar tadi adalah sekilas tentang masalah tentang tomcat gitu ya, yang Bu Indra sampaikan pada kalian gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat apakah tomcat itu memang hanya bersifat merugikan gitu ya, atau dia nggak punya peran yang lain. Nah, kita lihat video yang selanjutnya ini. Habitat alami beberapa spesies serangga hilang karena konversi lahan. Sebenarnya termasuk ke dalam golongan predator serangga kecil. Dengan predikat sebagai predator serangga kecil, tomcat tentunya banyak menguntungkan petani. Betul. Karena kan dia kan
semacam musuh alami untuk orang coklat, terutama orang coklat itu. Populasi dari kumbang fusilis melonjak pada musim hujan maupun ketika masa panen. Namun, walaupun demikian, keberadaan serangga ini tidak dianggap dapat membahayakan manusia. Iya benar. Jadi kebanyakan orang mengira tomcat ini merusak kulit atau membuat kulit iritasi. Tapi sebenarnya untuk petani ini adalah sahabat karena tomcat ini memakan hama wereng. Jadi di padi dia memakan hama wereng. Ya, tadi kita sudah melihat video gitu ya bahwa tomcat ini merupakan sahabat bagi petani. Sudah disebutkan memang predator gitu ya. Dia berperan sebagai predator. Nah, saat ini kita mau belajar tentang ekosistem, gitu ya. Artinya, gitu ya. Ekosistem berasal dari kata oikos dan sistem, gitu ya. Oikos di sini artinya rumah, gitu ya. Dan sistem artinya hubungan timbal balik, gitu ya. Jika dibagi menjadi dua macam, yaitu komponen ekosistem ada komponen abiotik dan komponen biotik, gitu ya. Kan tersendiri. Setiap komponen ekosistem saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam interaksi tersebut terdapat sebuah hubungan. Nah, kita lihat interaksinya apa saja yang bisa terjadi dalam suatu ekosistem. Jadi antar organisme, gitu ya. Yang pertama netralisme, gitu ya. Nah, selanjutnya interaksi antar populasi bisa terjadi gitu ya, dan di sini apa sih alelopati gitu ya. Nah, alelopati interaksi makan dan dimakan pada ekosistem pada akhirnya bisa membentuk makan dimakan tadi ya, ada sebuah tadi bisa membentuk rantai makanan, berbagai macam rantai makanan gitu ya, bergabung menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Ya. Nah, sekarang kita masuk materi tentang keseimbangan ekosistem gitu ya. Yang ada, kalian sudah Bu Indra bagi kelompok kan ya? Sudah Bu Indra infokan seminggu yang lalu, Bu Indra bagi kelompok untuk pertemuan ini. Ini, ya, Bu Indra cek kembali untuk masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok 1, ketuanya Jenny, ya? Iya, Bu. Ya. Untuk kelompok 2, ketuanya Chelsea. Siap, Bu. Ya. Tadi kalian sudah melihat video gitu ya, sebuah permasalahan sudah Bu Indra tampilkan tentang tomcat di sana yang merugikan gitu ya, untuk menyerang warga di sekitar tadi, di daerah rusun tadi sehingga kulitnya melepuh. Tapi Bu Indra juga tampilkan video tadi tentang apa ini tomcat ini juga merupakan sahabat petani. Gitu ya. Nah, sekarang tahap kalian adalah masing-masing kelompok bisa mengerjakan LKPD yang ada gitu ya, dan kalian berdiskusi melalui chat yang setelah ini Bu Indra tampilkan di GCR. Masing-masing kelompok nanti bisa berdiskusi di sana. Bu Indra nilai keaktifan kalian, diskusi kalian melalui GCR. Jadi masing-masing kelompok nanti ada forum-forumnya seperti itu. Kalian bisa berdiskusi tentang permasalahan yang ada gitu ya. Untuk keaktifan kalian Bu Indra catat seperti itu ya, dan nanti Bu Indra juga masuk pada diskusi kalian. Setelah masing-masing kelompok berdiskusi, nanti masing-masing kelompok akan melakukan sebuah presentasi. Sudah Bu Indra, sudah terlihat ya di GCN-nya untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalian Bu Indra kasih waktu untuk diskusi 15 menit, jadi sampai pukul 9, nanti kita mulai pukul 9 presentasi masing-masing kelompok. Tentang komponen yang ada pada sawah, hubungan yang ada, pasti setiap anak mempunyai pendapat gitu ya, bisa menemukan yang berbeda, tidak sama di sana gitu ya. Bisa diungkapkan pendapatnya masing-masing, sudah saling sharing interaksi apa saja yang sudah terjadi temukan pada ekosistem sawah gitu ya, terus membahas permasalahan yang ada gitu ya. Silakan. Oke, sip. Ya, bagus untuk diskusi kalian.
Oke ya. Oke, kelompok 1, kelompok 4 bisa. Ya, kelompok 4 di sini 23 komentar, jadi sudah ada chatnya. Ya, ini sudah mengungkapkan komponen-komponennya, hubungannya yang ada, Gabriel, ya. Gabriel, apakah padi dan tikus parasitisme? Parasit, bisa kalau parasit itu satu diuntungkan, satu dirugikan, gitu ya. Kelompok 3, 33 komentar. Kelompok 2, 35 komentar, ya. Kelompok 1, 26 komentar. Ya, amati dulu masing-masing komentar yang ada. Shalom, teman-teman. Ya, dari kelompok lain, tadi sebentar, yang biotik ditampilkan dulu. Digeser. Kelompok lain ada yang mau menambahkan. Apalagi komponen biotik, apalagi yang bisa ditemukan pada ekosistem sawah. Tadi kan padi, sebentar, coba Bindra lihat, geser ke kiri ya. Ulat, belalang. Kelompok 2 kemudian sawah? Hama wereng. Hama wereng, ya, apalagi? Burung pipit. Burung pipit, ya ada. Kelompok 3, ada yang mau menambahkan lagi? Yang bisa ditemukan pada ekosistem sawah? Cacing. Cacing, ya ada. Bentuk interaksi apa saja yang ditemukan pada ekosistem sawah, ya? Nah, di sini yang ketiga ini kami jawab bentuk interaksi yang ditemukan dari komponen ekosistem sawah itu ada belalang. Lalu komponen keduanya ada katak dan jenis interaksinya itu netralisme. Terus nomor 2, komponen yang pertama ular. Lanjut yang nomor 6, berdasarkan fenomena serangga tomcat, coba analisis apa yang akan terjadi jika petugas tersebut menerima permintaan warga untuk membasmi tomcat. Jawabannya adalah yang akan terjadi jika petugas menerima permintaan warga untuk membasmi serangga tomcat antara lain akan terjadinya gagal panen dikarenakan jika serangga tomcat dibasmi maka tanaman akan rusak dan diserang hama, salah satunya adalah hama wereng. Kemudian jika terjadi gagal panen maka akan merugikan para petani dan warga sekitar. Sekarang untuk yang nomor 6, tomcat. Tomcat ini dia bersifat sebagai predator gitu ya. Nah, kalau dihabiskan, maka hama werengnya akan semakin banyak gitu ya. Dan hama werengnya ini bisa menyebabkan gagal panen. Nah, itu tadi. Makanya Dinas Pertanian tidak mau melakukan penyemprotan karena hama wereng tomcat ini dia berguna sebagai predator gitu ya. Memakan hama yang ada. Dari pembelajaran hari ini gitu ya, adakah yang bisa menyimpulkan gitu ya? Dari pembelajaran hari ini saya menyimpulkan bahwa mempelajari tentang ekosistem yaitu sesuatu yang terbentuk antara hubungan timbal balik dari makhluk hidup yang terdiri dari komponen penyusunnya yaitu biotik dan abiotik. Ya, benar. Ada yang mau menambahkan lagi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Deborah. Jadi saya ada beberapa. Yang pertama, komponen biotik penyusun ekosistem ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan juga pengurai. Lalu yang kedua, interaksi yang terjadi pada ekosistem sawah diantaranya mutualisme, parasitisme, kompetisi, predasi, dan komensalisme. Lalu yang ketiga, interaksi makan dan dimakan pada ekosistem sawah akhirnya membentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Saat ini kita memohon refleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan Nasri. Ya, kita harus berpartisipasi aktif di dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dapat dimulai dari sekitar lingkungan kita. Contohnya misalnya menanam pohon yang di sekitar kita itu kurang-kurang pohonnya. Ya, bisa seperti itu gitu ya. Jadi kita pun gitu ya berperan gitu ya untuk menjaga keseimbangan lingkungan gitu ya, keseimbangan. Nah, saat ini Bindra kasih waktu kalian untuk mengerjakan post-test yang ada. Silakan mengerjakan post-test yang ada. Ya. Di waktu 4 menit untuk bisa mengerjakan kalian.
Ya, bagi yang sudah, terima kasih sudah mengerjakan post-test. Ya, untuk penugasan kalian tugas di rumah, gitu ya, untuk penilaian keterampilan, kalian membuat poster materi selanjutnya untuk pertemuan minggu depan. Persiapkan kalian mempelajari materi selanjutnya tentang daur biokimia. Jadi, terima kasih untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali minggu depan.